Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selamat pagi menjelang siang, Mas Agus, Mas Nurul, dan juga Mbak Rizky yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi oleh kami di pojok akhir ini. Lalu selamat siang dan pagi juga kepada teman-temannya saya yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Farhan Pradana, biasa dipanggil Farhan. Bisa dibilang di sini menjadi siswa Jitu Academy bagian data expert. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil project akhir saya yang berjudul Analyzing and Predicting Heart Disease. Ini untuk sedikit pembukaannya, bahwasanya penyakit jantung itu sendiri merupakan penyakit yang paling mematikan nomor satu di dunia, di mana hal ini itu terjadi di seluruh dunia, tidak mengenal gender, tidak mengenal bisa dibilang usia juga. Jadi bisa dibilang banyak orang yang tidak paham dan tidak tahu bahwasanya diri kita itu dan mengetahui bahwasanya diri kita itu terkena penyakit jantung. Dan biasanya orang-orang itu akan sadar bahwasanya ataupun penyakit jantung itu sendiri akan terdeteksi pada saat kita itu terdapat di stadion akhirnya. Jadi banyak yang tidak tahu faktor-faktor apa aja ataupun parameter-parameter apa aja yang bisa dibilang menjadi acuan untuk bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah kita itu terkena penyakit jantung ataupun tidak. Dan penyakit jantung itu sendiri bisa dibilang itu mengalami berbagai kelipatan untuk yang terjangkitnya, dimulai dari tahun 1990 di mana terdapat total 271 juta kasus yang dialami orang-orang di seluruh dunia yang terdapat penyakit jantung di dalamnya. Lalu di tahun 2019 ternyata itu mengalami 2 kali lipat untuk peningkatannya sendiri dengan total yaitu di 523 juta. Jadi bisa dibilang semakin kesini itu semakin modern zaman kita, di mana banyak fast food bisa dibilang yang makin kita makan karena kita pengen yang instan, dan hal itu yang bisa dibilang menjadi suatu problem di diri kita, di mana hal inilah yang harus kita coba lakukan dan harapannya bisa dihindari dalam beberapa parameter yang nantinya barangkali bisa menjadi yang harus kita perhatikan dan aware bahwasanya parameter inilah yang menjadi patokan bahwasanya apakah kita terkena penyakit jantung ataupun tidak. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat juga di tingkat tingkat kematiannya itu sendiri, itu bisa dibilang dari 12,1 miliar ataupun 12,1 juta di tahun 1990 menjadi totalnya sendiri di tahun 2019 itu sendiri di total 18,6 juta. Jadi bisa dibilang kematiannya cukup tinggi di dunia ini. Jadi bisa dibilang kita harus aware dengan adanya penyakit jantung yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin di keluarga kita. Dan tujuan dari proyek akhir yang saya coba sampaikan ini yaitu harapannya kita bisa aware dengan kesehatan kita bisa maintenance and improve dari kesehatan kita dapat mencegah dari penyakit jantungnya, kita dapat mendiagnosa lebih awal, kita dapat memberikan treatment lebih awal juga dengan dengan kita tahu bahwasanya parameter ini loh ternyata kita dalam jarak yang cukup bahaya di parameter satu itu, misalnya kolesterol ataupun di jenis angina yang kita nanti rasakan, ternyata itu merupakan salah satu faktor yang tidak kita sadari dan ternyata kita abaikan. Dan itu jadinya di sini harapannya dengan adanya machine learning yang nantinya saya buat ini bisa mencegah dan juga membantu mendiagnosa dari teman-teman semua itu, dan juga membantu para medis nantinya dengan data yang ada bisa kita lakukan diagnosa dan juga prediksi dari awal apakah user ataupun pasien kita ini terkena penyakit jantung ataupun kita. Jadi emang main core di sini atau tujuan utama di sini adalah untuk melakukan analisis lebih juga dari parameter-parameter yang ada dan juga membuat suatu deteksi awal untuk penyakit jantung sehingga kita dapat mencegah dari awal dan juga memberikan treatment dari awal, bahwasanya jangan sampai jadi karena kita sudah tahu nih early treatmentnya, karena kita udah tahu dari awal juga apakah kita ada ternyata terkena penyakit jantung ataupun kena positif penyakit jantungnya di stadium 1, jadi bisa kita lakukan pencegahan gitu.
Dan berikut merupakan main features yang saya bilang saya gunakan. Yang pertama itu PostgreSQL menjadi pusat database-nya nanti untuk penyimpanan data, lalu Python sendiri untuk proses ETL-nya, lalu table layout nantinya untuk membuat visualisasi, lalu yang keempat itu merupakan Jupyter Python untuk pembuatan machine learning-nya itu sendiri. Dan berikut merupakan project section untuk data engineering-nya. Kasus sedikitnya, jadi konteksnya itu sendiri kurang lebih ini adalah pendahuluan dari kurang lebih yang sebelumnya sempat saya sebutkan juga, di mana penyakit jantung merupakan penyakit nomor satu paling mematikan di dunia, dan harapannya proyek ini bisa mencegah orang-orang ataupun membantu para medis, terutama untuk membantu kalau untuk para medis untuk membantu memprediksi dengan data-data yang sudah kita periksa nantinya misalnya di laboratorium, dan kalau misalnya untuk user yang bisa bilang penasaran apakah diri kita itu sendiri itu mengalami ada gejala-gejala penyakit jantung ataupun tidak. Dan business requirements-nya itu sendiri adalah yang pertama ini kita membutuhkan sebuah dashboard yang dimana nantinya dashboard itu sendiri dibuat dari data-data yang sudah ada atau data yang ada di database. Nanti kita coba lakukan visualisasi sehingga dapat terlihat beberapa data yang mungkinnya dari database terlihat untuk teman-teman bisa lihat. Selanjutnya adalah kita membutuhkan di business requirements-nya itu sendiri untuk mengupdate secara berkala mulai dari database dan sebagainya agar nantinya bisa terbarui dengan dengan baik sehingga dapat terupdate dengan baik ke depannya. Dan data yang dibutuhkan itu sendiri yaitu yang pertama itu data scheduler tools untuk mengupdate data, lalu database untuk menjadi pusat datanya itu sendiri, lalu yang terakhir itu data visualization yang dapat diakses oleh teman-teman pasien. Dan berikut merupakan workflow yang ada untuk proses data engineering ini. Jadi yang pertama itu pusat datanya itu saya dapatkan itu dari Kaggle, lalu melakukan ETL di dalam Python, lalu data flow-nya dan juga data scheduler-nya dilakukan di dilakukan di Airflow. Jadi di Airflow-nya sendiri itu saya coba ambil datanya itu perbaruinya itu sekitar 2 AM, 2 pagi. Jadi bisa dibilang di jam 2 pagi karena jadi harapannya untuk proyeknya ini sendiri itu diharapkannya itu dimiliki oleh minimal itu rumah sakit. Saya harapannya itu pusatnya di rumah sakit. Jadi database yang ada. Jadi di tiap rumah sakit nantinya harapannya karena di rumah sakit itu sendiri ada shift malam dan sebagainya. Jadi maksimal untuk datanya sendiri harapannya di jam 12 malam itu sudah terkumpul sebelum dilakukan data pusatnya, data maksimal itu yang akan dimasukkan nantinya untuk pasien itu di jam 12 dan diberikan waktu oleh saya itu sampai jam 1 di mana nantinya akan terupdate maksimal itu di jam 1-nya. Untuk proses update-nya jadi dari jam 12 sampai jam 1 untuk memasukkan database yang terbaru atau update daily-nya. Lalu selanjutnya itu sendiri dilakukan data visualisasi di mana menggunakan table layout untuk melihat analisis data yang saya lakukan untuk dataset yang ada di dalam proyek akhir yang saya kerjakan ini. Berikut merupakan dashboard view table layout-nya. Jadi di sini di bagian kanan bisa dibilang di bagian atas itu sendiri menjadi poin-poin utamanya di mana target ini sendiri pertama itu total database-nya itu ada 296 pasien di dalamnya, lalu yang terkena negatif di dalam database ini ada 136 dan yang positif ada 160. Lalu untuk average age-nya itu di 54 tahun. Lalu selanjutnya itu ada poin tentang thalassemia. Lalu selanjutnya itu ada CHIS phenotype, lalu ada diagnosis group by sex, lalu number of patient yang dilihat dari age group-nya. Lalu selanjutnya itu melihat kolesterol dari by group-nya. Jadi selanjutnya saya coba kirimkan untuk akses public table layout-nya ke kolom chat. Barangkali nanti Mas dan Mbak dan teman-teman sekalian bisa untuk melihat. Dan saya coba izin share screen sedikit untuk bagian table layout-nya.
Di sini lebih tepatnya. Jadi di sini untuk yang atas ini sudah untuk data-datanya sendiri sudah bisa dibilang yang mewakili secara singkat dari dataset ataupun database yang ada di dalam proyek akhir ini. Lalu yang selanjutnya ini lebih bisa dibilang memperdalam lagi dari apa yang kita lihat dari parameter-parameternya terutama. Jadi yang pertama itu thalassemia. Kalau misalnya thalassemia itu sendiri lebih ke kelainan dari darahnya itu sendiri. Yang pertama itu contohnya adalah fixed defect, di mana ya terjadi kalau misalnya kita lihat sendiri kalau misalnya di bagian jantung itu terutama. Jadi fixed defect ini artinya adalah di mana terdapat pemberhentian darah di salah satu bagian di dalam jantung. Jadi bisa dibilang fixed defect itu thalassemia yang darahnya itu berhenti di salah satu, entah itu di katup ataupun di bagian jantung yang lain, jadi darah tidak teralirkan. Selanjutnya kalau misalnya normal ya berarti keadaannya normal gitu untuk jantungnya, untuk aliran darahnya itu sendiri. Sedangkan untuk reversible defect itu bisa dibilang aliran darahnya terpantau, ada aliran darah, tapi bisa dibilang ada aliran darahnya itu nggak normal. Jadi kalau fixed defect itu ada bisa dibilang aliran darahnya emang berhenti di salah satu, entah katup ataupun di yang lainnya yang ada di dalam jantung. Sedangkan kalau reversible ini aliran darahnya terpantau tapi aliran darahnya terpantau tapi bisa dibilang aliran darahnya itu ada sesuatu gitu di dalamnya. Selanjutnya ada chest pain type dengan fasting blood sugar. Jadi sini untuk melihat tipe dari sakit yang ada di dada kita dengan gula darah pada saat kita berpuasa. Jadi kalau misalnya gula darah di sini patokannya itu di 120 ml per gram. Jadi kalau lebih berarti gula darahnya tinggi, karena 120 ini bisa dibilang patokan tengah-tengah pada saat gula darah kita itu normal. Jadi bisa dibilang kalau misalnya lebih dikit ya nggak apa-apa, kalau kurang dikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih banyak dan juga kurang banyak berarti emang gula darahnya tinggi dan gula darahnya rendah, seperti itu. Dan kalau misalnya chest pain type itu sendiri, kalau asimptomatik itu bisa dibilang tidak. Saya coba dari tipikal anginanya sendiri. Jadi di angina sendiri ada 3 type yang bisa dibilang tiga syarat yang dimana mewakili apakah kita ini mengalami angina atau ada 3 type. Jadi tipikal angina ini saya lupa untuk 3-nya. Salah satunya itu intinya pada saat kita mengalirkan jantung pada saat stres itu apakah kita terkena dada kita sakit atau enggak, itu salah satunya. Jadi di tipikal angina ini, jadi angina ini memiliki mewakili 3 syarat nantinya. Kalau misalnya atipikal angina itu mewakili sekitar dua dari 3 syarat yang ada. Kalau misalnya non anginal bisa dibilang kalau non anginal itu ya cuma memenuhi 1 syarat ataupun yang nggak ada syarat sama sekali, seperti itu. Dan asimptomatik bisa dibilang tidak ada dari tidak masuk ke salah satu syarat tersebut, itu asimptomatik. Selanjutnya ada diagnosis by group sex-nya itu sendiri, dilihat dari gendernya, di mana dari yang laki-laki itu ada 201, yang perempuan ini dia ada di 95. Sedangkan yang selanjutnya adalah untuk melihat di sini untuk yang bagian interaktifnya sendiri, saya coba fokuskan di bagian age group dan juga kolesterol, karena bisa bilang terutama yang kolesterol ini sendiri kan menjadi kita sering mengukurnya. Di barangkali bisa kita lihat secara jelas kolesterol yang baik itu yang seperti apa dan sebagainya. Bahkan yang bagian kiri ini lebih ke melihat age groupnya itu sendiri. Jadi yang di sekitaran kalau misalnya ini 6, jadi jaraknya sekitar 6, jadi 42, 48 di sini dilihat. Ataupun kalau misalnya kita bisa kecilkan untuk bagian yang kita lihat, misalnya 5, kita mulai dari 25, 30 dan 35. Kalau lebih seperti itu untuk bagian tabel visualisasinya. Selanjutnya izinkan saya melanjutkan PPT-nya. Baik. Selanjutnya adalah project session untuk bagian data science. Untuk konteksnya sendiri kurang lebih sama seperti sebelumnya, di mana intinya adalah di project ini untuk mencegah kita sebagai user itu ataupun orang-orang secara umumnya itu untuk aware bahwasanya kondisi kesehatan itu harus kita
perhatikan. Dan business requirements-nya itu sendiri itu untuk yang pertama itu untuk memprediksi membuat suatu prediksi di mana yang dapat dengan mudah itu dipahami oleh berbagai macam pihak. Lalu yang kedua itu membuat machine learning model API yang dapat diakses oleh user. Lalu untuk data requirement-nya sendiri itu open source dari dataset Kaggle. Lalu yang terakhir itu membuat base models untuk melakukan prediksi dari penyakit jantungnya. Dan berikut merupakan sedikit penjelasan mengenai parameter untuk yang dilakukan analisis. Misalnya age seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk age sendiri itu usia dengan tahun nantinya. Kalau misalnya sex itu lebih ke gendernya, chest pain type seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi melihat apakah kita terkena sakit di dada atau tidak. Selanjutnya ada resting blood pressure, lalu kolesterol, lalu fasting blood sugar, gula darah pada saat berpuasa, lalu resting electrocardiogram, lalu max heart rate, lalu exercise induced angina pada saat kita melakukan suatu aktivitas, apakah kita terkena angina, terkena chest pain type atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ada ST depression untuk melihat tingkat depresinya pada saat kita melakukan depresi, apakah kita deg-degan atau tidak dan sebagainya mengenai di bagian dadanya. Lalu ST slope. Lalu selanjutnya 6 major vessels itu untuk melihat 6 major vesselsnya yang dilihat dari fluoroskopi. Lalu yang terakhir ada thalassemia, di mana melihat dari jenis-jenis thalassemia atau kelainan darah yang ada di dalam tubuh kita, apakah ada ataupun tidak. Berikut merupakan workflow untuk bagian data science, di mana awal mulanya itu dilakukan data collection, lalu selanjutnya dilakukan exploratory data analysis, data processing, lalu dilakukan model selection dari algoritma-algoritma yang ada seperti logistic regression, random forest dan lain sebagainya. Lalu melakukan model evaluation, di mana model evaluation itu sendiri kita coba lihat dari hasil akurasinya, barangkali bisa kita lihat dari F1 score-nya, akurasi secara umumnya ataupun yang berkaitan dengan hal tersebut. Lalu selanjutnya adalah create API for machine learning model, lalu dilakukan deployment dengan fast API dan melakukan public deployment-nya menggunakan ngrok. Kalau saya sendiri di sini coba untuk sampai fast API aja untuk dilakukan deployment-nya. Berikut merupakan machine learning workflow-nya itu sendiri. Jadi untuk awal mula, untuk yang kanan ini sendiri pada saat kita memproses dataset yang ada, kalau misalnya yang bawah ini lebih ke kita memasukkan data baru yang harapannya bisa kita prediksi dari usernya. Jadi untuk yang kanan ini sendiri menginput data dari Kaggle, menginsert data ke PostgreSQL, lalu dilakukan ADA dengan Python, lalu di sini modeling dengan machine learning, lalu diseleksi fitur-fitur apa aja, XY testnya yang ada. Selanjutnya kita selection dan fitting model dari XY yang sudah kita seleksi, lalu lakukan classification report, lalu kalau misalnya classification reportnya sudah ada, lalu kita connect to API, lalu di sini dilakukan show report. Kalau misalnya kita nantinya setelah API-nya sudah jadi, kita coba lakukan prediksi dan terdapat 2 report nantinya, apakah kita terkena penyakit jantung ataupun tidak terkena penyakit jantung. Oke, di sini salah satu hasil ADI-nya, di mana ini melihat total dari chat for people yang terkena positif ataupun tidak. Jadi yang positif itu sendiri itu yang angka 1, targetnya itu tulisannya 1. Kalau misalnya yang 0 ini orang-orang yang tidak positif ataupun yang negatif. Jadi yang 1 sendiri itu terdapat di 160 orang, sedangkan yang negatif itu sendiri ada di sekitaran 136. Dan berikut merupakan scatter plotnya. Jadi di sini untuk ini diplotkan yaitu X-nya itu adalah age, yaitu sendiri ada maksimum heart rate-nya itu sendiri. Di mana di sini kita coba kelompokkan atau klasterisasi dengan dilihat dari apakah dia terkena penyakit jantung ataupun tidak. Jadi yang merah ini mewakili yang penyakit jantung pada saat dialirkan usia dengan maksimum heart rate-nya. Lalu yang biru itu sendiri di mana orang-orang yang tidak terkena penyakit jantung. Jadi bisa dibilang di sini untuk
persebaran datanya itu sendiri bisa dibilang cukup beragam. Namun terutama kalau misalnya kita lihat dari yang terkena penyakit jantung itu pusatnya itu rata-rata di umur 50 tahun, sedangkan ternyata di atas 50 tahun itu lebih banyak orang-orang yang tidak terkena penyakit jantung. Dan merupakan heat map correlation yang ada. Jadi di sini untuk melihat keterkaitan antara satu parameter dengan parameter yang lain, tapi di sini coba difokuskan di dalam di bagian yang target, karena target itu sendiri yang mewakili apakah pasien tersebut positif, di mana kalau positif diwakili dengan angka 1, kalau misalnya yang negatif itu nantinya akan diwakili dengan angka 0. Seperti itu. Dan sebenarnya di sini ada sedikit permasalahan, jadi bisa dibilang dari berbagai sumber yang saya baca, dan akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwasanya bisa dibilang ST slope itu sendiri kalau misalnya kita coba alirkan di dalam data, di dalam machine learning ataupun secara EDA itu sendiri, bisa dibilang ST slope ini memiliki kaitan yang cukup besar dengan target. Namun ternyata kalau misalnya kita lihat dari datanya itu sendiri, karena angkanya itu kan ST slope itu kan dihitung seperti kalau misalnya kita lihat di parameter ya, itu di sini melihat seperti upsloping, flat, or downsloping. Jadi bisa dibilang ngelihat dari slope-nya ke slope itu bisa dibilang dari datanya apakah dia itu mengalami slope ataupun ternyata datanya itu flat ataupun downsloping, menurun ke bawah. Jadi bisa dibilang hal itu kalau misalnya diakses oleh misalnya bilang non data scientist itu cukup pusing, dimana nggak tahu apakah emang data kita ternyata itu masuknya kemana. Itu cocoknya yang mana ternyata ST slope-nya kita. Nah, namun saat saya coba pikir lagi, ternyata emang heat map correlation-nya di sini cukup tinggi. Kalau misalnya saya hapus ST slope-nya, bisa dibilang nanti ada satu parameter yang nantinya akan hilang dan cukup mengganggu nantinya dari proses machine learning-nya. Jadi di sini bisa dibilang kalau misalnya saya hapus ST slope, maka keseimbangan di dalam untuk penentuan dari positif dan negatifnya cukup terganggu. Bisa dibilang seperti itu. Dan akhirnya coba karena mempertimbangkan dari korelasi yang terdapat di 0,35 itu, akhirnya saya coba dulu untuk dimasukkan di bagian ST slope-nya di bagian machine learning-nya nanti. Dan berikut merupakan hasil modelingnya, di mana di sini terlihat dua besarnya. Saya coba masukkan dua besar untuk yang bagian hasil algoritmanya. Yang pertama itu algoritma logistic regression, di mana didapatkan akurasinya sendiri di 90%. Lalu yang kedua ini yaitu di 93%, di mana ini merupakan algoritma random forest. Dari dua hal ini, karena ada dua yang tertinggi, saya coba masukkan yang bisa dibilang akurasinya itu tertinggi, yaitu saya akan masukkan yang random forest untuk proses deployment model di dalam API-nya nanti. Dan berikut yang terakhir itu adalah API-nya, bentuk API-nya. Jadi di sini API-nya sendiri itu terdapat satu API dan 3 endpoint. Jadi di sini yang pertama, API pertama itu melakukan get data, yaitu mengambil data yang ada, lalu get latest ML model, karena nantinya di save itu menggunakan di save di dalam format CLF, dan nantinya akan ada format di dalamnya itu CLF sendiri dalam format date, month, ya gitu. Jadi untuk ini dilakukan get latest machine learning model. Lalu yang terakhir itu inti utama dari bagian API-nya, yaitu melakukan analisis practices-nya di bagian endpoint yang ketiga. Berikut merupakan jika ingin diakses untuk bagian API-nya itu sendiri. Sini saya coba izin untuk memperagakan sedikit untuk bagian API-nya menggunakan dummy data yang coba saya buat. Baik, di sini saya coba sudah masukkan angkanya dari mulai edge-nya itu 35, sex-nya ini 0. Jadi 0 di sini itu berarti dia itu ke perempuan, sedangkan 1 itu nantinya laki-laki. Saya coba masukkan, dan saat saya execute, tiba-tiba saya nge-lag. Oke, sudah.
Dan ya pada saat saya masukkan hasilnya itu sendiri, setelah dieksekut hasilnya negatif. Pun nanti jadi kalau misalnya 0 saya coba lakukan logik di mana kalau 0 itu hasilnya negatif, nanti kalau misalnya 1 di sini hasilnya itu jantungan untuk hasil API-nya itu sendiri. Mungkin sekian Mas Agus yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon saran kalau misalnya ada beberapa poin yang mungkin masih kurang dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.